Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Keistimewaan Al-Qur'an Al-Karim adalah menunjukkan orang yang membacanya kepada nilai rahmat. Itulah keberkahan membaca Al-Qur'an. Sehingga siapa saja yang membaca Al-Quran itu akan tertarik ya, karena nilai yang ada di dalamnya, nilai keberkahan itu. Ada cahaya di dalamnya. Al-Quran membawa hukum, jadi mana hukum itu memberikan nilai kebahagiaan dan kenyamanan serta ketentraman baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, salah satu pencerahan Al-Quran yang terkait dengan kehidupan manusia, ketika Allah telah menyatakan di dalamnya dalam Al-Quran itu, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang berzakat. Keberuntungan ini di dalam kehidupan manusia, khususnya bagi orang beriman, bukan hanya sekedar keberuntungan di dunia, tetapi akan ia raih dan ia akan rasakan di dalam kehidupan akhirat yang tidak terhingga dan tidak berakhir. Dan inilah keistimewaan ajaran agama kita. Al-Quran yang menjelaskan akan berbagai hikmah daripada syariatnya ini. Sehingga di mana kebahagiaan itu adalah hak setiap muslim, setiap orang. Maka Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah zakat yang disebut dengan zakatul fitr, yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ulama telah menyepakati bahwa zakat fitri itu hukumnya fardu ain. Setiap muslim ya, baik yang balik bahkan ketika dia adalah masih kecil, tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang disebut dengan zakat fitrah. Walaupun yang mengeluarkan itu adalah bukan anak itu, tetapi adalah orang yang ya, menanggung kehidupannya, yang memberikan nafkah, dalam hal ini adalah orang tuanya atau keluarga dekatnya. Rasulullah SAW telah bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'un min tamrin atau sa'un min sya'ir ala al-abdi wal-hurri wal-dhakar wal-untha was-sagir wal-kabir minal muslimin. Rasulullah SAW menetapkan kewajiban zakat fitrah dari satu sa' dari tamar, satu sa' dari gandum, terhadap hamba sahaya, orang yang merdeka, budak, anak kecil, laki-laki, perempuan, tentu juga dewasa di dalamnya, dari kalangan kaum muslimin, agar keberkahan dan cahaya ilahi terpatri dalam setiap insan, yang dimana zakat fitrah ini jumlahnya tidak banyak, sehingga wajar saja kewajiban zakat fitrah diperuntukkan kepada kaum muslimin secara keseluruhan dengan ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang disebutkan tadi bahwa al-Islam, mereka adalah mereka yang beragama Islam, sehingga orang yang kafir tidak diberi kewajiban untuk membayar zakat. Sehingga dalam satu wilayah di mana ada penerapan kewajiban membayar zakat fitrah, terdapat di dalamnya non muslim atau orang kafir, maka orang kafir ini tidak berkewajiban untuk membayarnya. Pun kalau mereka membayar, itu pun hanya sekedar bantuan sosial, tidak masuk kategori ibadah mahdah yang ditetapkan di dalam agama kita. Kemudian hal yang penting dalam pelaksanaan ini adalah mampu mengeluarkan. Jadi kemampuan mengeluarkan zakat fitrah ini juga menjadi prasyarat untuk diwajibkannya daripada pelaksanaan zakat fitrah. Mana yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan memberi makan atau punya kemampuan membayar atau memberi makan dalam satu hari di mana ia berada minimal pada saat pelaksanaan Idul Fitri dia mampu memberikan makan untuk dirinya. Namun pada saat malam terakhir misalnya pada bulan Ramadan dirinya saja tidak mampu dibiayai atau diberi makan dirinya, tentu yang seperti ini tidak dibebani untuk membayar zakat. Kan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidak
diberi beban kepada orang yang tidak berkemampuan untuk melakukannya. Karena syariat Islam sangat memperhatikan kemampuan di dalam pelaksanaannya. Apa saja yang harus kita keluarkan pada saat zakat, pemberian zakat fitrah? Yang menjadi dasar pembagian zakat fitrah ini adalah yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Jadi kalau di Indonesia adalah bahan pokoknya adalah nasi atau beras, maka yang dikeluarkan itu adalah beras. Sedangkan kalau bahan pokoknya itu adalah gandum, maka yang dikeluarkan itu adalah gandum juga. Yang dikeluarkan adalah 1 sa'. Nah, 1 sa' ini adalah terkait kalau kita konversikan ke kilo di tanah air kita, itu kurang lebih 4 liter. Atau yang kedua, walaupun ini adalah silap pendapat, kebolehan membayar secara tunai. Kenapa terjadi perbedaan? Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa zakat fitrah itu khusus dikeluarkan makanan pokok yang dimakan oleh suatu wilayah. Karena zakat terkait dengan ibadah mahdah. Jadi ibadah mahdah ini itu memiliki tata cara, waktu khusus, harta yang dikeluarkan juga sudah jelas, dan bahan juga sudah jelas. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Karena menganggap itu bagian ibadah mahdah yang tidak ada di dalamnya ibadah muamalat atau sosial, maka pengeluarannya itu berdasarkan apa yang datang dari nas, yakni mengeluarkan zakat fitrah dari bahan makanan pokok kita. Namun ahli fikih lain menyatakan akan kebolehan dengan membayar tunai, karena pada prinsipnya substansi yang diinginkan dalam zakat itu adalah pemenuhan kebutuhan sosial, kebutuhan hajatan manusia, tidak terkait hanya berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah, tapi ini terkait dengan kebutuhan kehidupan manusia. Nah, kalau itu terkait dengan kebutuhan manusia, maka terbuka ranah untuk melakukan dinamisasi di dalamnya, untuk mewujudkan kemaslahatan tadi. Nah, zakat fitrah termasuk dalam memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan inti daripada zakat itu, yaitu memasukkan nilai kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Selain itu adalah melepaskan harta kita ini sebenarnya bermasalah kalau tidak dikeluarkan. Di mana jiwa sosial yang ada dalam diri manusia itu teruji pada saat kita mengeluarkan zakat. Kemudian kedua adalah orang yang kita berikan ini, khususnya pada mereka yang miskin, ada rasa. Yang pertama adalah kesyukuran kepada Allah, yang kedua adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati, dan yang ketiga adalah turut bersama, bergembira di akhir Ramadan dan memasuki pada hari raya Idul Fitri. Sehingga wajar saja terjadi silang pendapat. Ya, di negeri kita ini khususnya di Kementerian Agama membolehkan dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan standar. Kalau standar kita makanan kita adalah standar biasa, maka tentu beras yang dikeluarkan adalah beras biasa. Ya, harga yang standar. Tapi kalau kisaran kita adalah kita makan di atas standar yang harga misalnya dalam 1 liter harganya Rp10.000, maka kita bayarkan Rp10.000. Kita bisa memilih sesuai dengan standar kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, sehingga terkadang berbeda antara satu dengan lain. Kemudian hal yang penting pula adalah yang dipertanyakan, apakah boleh kita mengeluarkan zakat di awal Ramadan? Memang dalam mengeluarkan zakat diwajibkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Namun ia dapat dilakukan di awal waktu atau disahkan dalam bulan Ramadan. Dasar pertimbangannya bahwa mengeluarkan zakat dibolehkan dilakukan di awal, bahkan sebelum masuk waktunya. Dalam arti mengawali pembayaran zakat itu walaupun sebelum melaksanakan salat Id. Ya, sebagaimana dengan zakat mal, walaupun belum mencapai 1 haul, tapi ketika ada kemungkinan untuk dibayarkan 1 bulan sebelumnya, dengan menyegerakan pembayaran zakat, maka dibolehkan juga. Maka demikian dengan zakat fitrah itu. Apatah lagi dengan kondisi sekarang ini, kebutuhan kaum muslimin untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan kebutuhan pokoknya adalah diperlukan. Terlebih khusus kepada mereka orang yang miskin terdampak COVID-19, di mana mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas, makanannya pun sangat terbatas, dan kebutuhan itu bukan hanya di akhir Ramadan, tetapi di awal Ramadan sudah terasa. Sehingga pemberian zakat itu, zakat fitrah adalah boleh dilaksanakan di awal-awal Ramadan.
dengan pertimbangan kemaslahatan daripada umat Islam, khususnya orang-orang yang miskin. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya, zakat yang dikeluarkan ini yang disebut dengan zakat fitrah, bolehkah disalurkan penyalurannya setelah pelaksanaan salat Id? Nah, ini juga ulama berdasarkan pendapat bahwa membayar zakat itu adalah sebelum pelaksanaan salat Id, tetapi penyalurannya yang di sini berbeda. Sebagian ulama membolehkan penyaluran zakat itu setelah pelaksanaan salat Id dengan pertimbangan zakat mal ataukah zakat fitrah yang masuk pada bulan itu dengan jumlah yang banyak, di mana amil tidak mampu mengeluarkan pada malam itu juga dengan jumlah yang banyak, sehingga menyulitkan untuk menyalurkan zakat fitrah pada malam hari sebelum pelaksanaan salat Id. Nah, untuk apa? Ya, adanya tadi ketidakmampuan menyalurkan seluruh harta ataukah zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada malam itu, yakni malam takbir istilahkan, ataukah sebelum pelaksanaan salat Id. Sehingga di sini konsep al-masyaqqah tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu memberikan kemudahan. Ya, kemudian juga esensi daripada pelaksanaan zakat fitrah ini adalah untuk memberikan kebutuhan kepada kaum muslimin. Ini yang dijadikan sebagai dasar bahwa zakat fitri harus dikeluarkan, ya, pada waktunya, yakni sebelum pelaksanaan salat Id. Terlepas daripada perbedaan, ya, ini karena masuk ranah ijtihadi, di mana di situ ada kemaslahatan sosial terhadap orang-orang yang kebutuhan dan ada tingkat kesulitan, maka sesuatu hal yang wajar, maka dibolehkan saja dilakukan. Tapi dengan catatan bahwa kemampuan membayar zakat sebelum pelaksanaan salat Id itu sangat diutamakan, dan upaya mewujudkan kemaslahatan umat Islam, khususnya, ya, orang-orang yang miskin bisa merasakan kegembiraan bersama dengan Idul Fitri, bisa juga merasakan yang sama seperti orang-orang yang kaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan sifat solidaritas dan diri kita bisa membahagiakan orang-orang yang berada sekitar kita, khususnya adalah orang-orang yang miskin, yang dimana nilai zakat fitri sebagai makanan orang yang miskin dan mensucikan orang yang berpuasa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.